membahas kecepatan. Kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda dapat berpindah. Dan besar dari vektor ini disebut dengan kelajuan dan dinyatakan dalam satuan meter per sekon atau m per s. Waktu adalah interval antara dua buah keadaan atau kejadian, atau merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Satuan waktu adalah sekon atau detik yang dilambangkan dengan huruf S. Hubungan antara satuan waktu yang satu dengan satuan waktu yang lain adalah sebagai berikut, dapat dilihat di samping, di mana satu hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, dan 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, di sini saya akan membahas mengenai jarak. Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi. Nah, satuan dari jarak adalah meter yang sering kita singkat dengan M. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus dari jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, untuk rumus kecepatan sama dengan jarak per waktu. Untuk rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Untuk rumus waktu sama dengan jarak per kecepatan. Nah, untuk keterangannya, kecepatan satuannya adalah kilometer per jam yang dilambangkan dengan huruf V. Untuk jarak, satuannya adalah kilometer yang dilambangkan dengan huruf S. Dan untuk waktu, satuannya adalah jam yang dilambangkan dengan huruf D. Nah, di samping merupakan contoh dari kecepatan, di mana Andi mengendarai motor dari rumah ke kantor yang berjarak sekitar 25 km dengan waktu 2 jam di perjalanan. Maka berapakah kecepatan rata-rata dari motor Andi tersebut? Nah, cara pengerjaannya di samping ini, di mana diketahui jaraknya itu 25 km dan waktunya itu 2 jam. Maka yang ditanya kecepatan rata-rata. Jawabnya Pi, rumus kecepatan Pi sama dengan S per T. Nah, jaraknya itu tadi 25 km, maka dibagi waktunya tadi 2 jam. Maka hasil kecepatannya yang dikendarai Andi ialah 12,5 km per jam. Di sini saya ada soal tentang waktu. Jarak rumah Loli ke rumah Alta adalah 10 km. Loli ingin pergi ke rumah Alta dengan mengendarai sepeda dengan kecepatan 5 km per jam. Lalu berapa lamakah Loli bisa sampai di rumah Alta? Lalu kita bisa jawab. Yang pertama diketahui jarak atau S sebesar 10 km, kecepatan atau V sebesar 5 km per jam. Lalu yang ditanya waktu tempuh atau T. Lalu rumusnya adalah waktu tempuh atau T sama dengan jarak atau S dibagi kecepatan atau V. Lalu kita masukkan angkanya, 10 km dibagi 5 km per jam. Lalu akan mendapatkan hasil 2 jam. Jadi, Loli harus bersepeda selama 2 jam untuk sampai di rumah Alta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal jarak. Nah, Dennis berjalan kaki dengan kecepatan rata-ratanya 1,5 meter per detik. Maka, berapakah jarak yang ditempuh oleh Dennis setelah 2 jam berjalan? Penyelesaiannya diketahui V sama dengan 1,5 meter per detik. Selanjutnya T sama dengan 2 jam, 3.600 ditambah 3.600 sama dengan 7.200 detik. Selanjutnya yang ditanya, berapakah jarak yang ditempuh oleh Dennis setelah 2 jam berjalan? Dijawab, S sama dengan V kali T sama dengan 1,5 meter per detik dikali 7.200 detik. Jadi hasilnya adalah S sama dengan 10.800 meter sama dengan 10,8 km.
km. Jadi, jarak yang ditempuh oleh Denny setelah 2 jam berjalan adalah 10,8 km.